Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membahas review pembelajaran 1 IPS, yaitu bab manusia, tempat dan lingkungan P3K Guru SD 2021. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi Anda yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update informasi maupun soal-soal tentang P3K dan CPNS. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Di sini soal yang pertama, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Bertambahnya generasi muda dan berkurangnya jumlah generasi tua adalah bagian dari dinamika yang tidak dapat dihindari. Fenomena pertambahan penduduk pada kondisi tersebut adalah bagian dari, jawabannya adalah yang kelahiran. Di sini tidak saya sebutkan ABC-nya karena nanti diacak di sistemnya. Jadi jawabannya adalah kelahiran. Untuk pembahasannya, kelahiran sendiri adalah jumlah lahirnya penduduk di suatu wilayah dan perwilayahan dalam kurun waktu tertentu. Nama lain kelahiran dalam istilah demografi disebut sebagai fertilitas. Jadi ini bertambahnya generasi muda kata kuncinya. Jadi ini merupakan kelahiran. Soal nomor 2, setiap orang menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Aturan dan hukum yang berlaku di dalamnya bagian dari keterikatan yang harus diikuti. Setiap gerak dan perilakunya dibatasi oleh kepentingan orang lain yang telah diatur dalam aturan hukum tertentu. Hal ini merupakan bagian dari konsep. Jawabannya adalah penduduk. Pembahasannya penduduk ini saya lihat di modul. Penduduk adalah semua orang yang menempati suatu wilayah hukum tertentu dan waktu tertentu, sehingga kita akan mengenal istilah penduduk tetap dan penduduk tidak tetap. Jadi, penduduk itu adalah semua orang yang menempati suatu wilayah. Walaupun orang luar negeri yang menempati suatu wilayah itu disebut penduduk, tetapi bukan warga negara. Kalau warga negara itu berarti yang berdasarkan hukum merupakan warga negara Indonesia contohnya. Jadi kalau ada orang luar negeri yang ada di Indonesia itu disebut juga penduduk. Soal nomor 3, kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan menjadi daya dorong kuat bagi setiap orang untuk memilih tempat tinggal. Sebagian besar dari mereka mencari tempat yang dapat memenuhi kebutuhan primer untuk jangka waktu yang lama. Dengan demikian, orang memilih pemukiman didasarkan atas. Jawabannya adalah dekat dengan lahan-lahan garapan. Apa kata kuncinya? Yaitu di sini. Dekat dengan lahan garapan karena kebutuhan primernya, sandang, pangan, dan papan berarti otomatis dekat dengan lahan-lahannya. Ada 3 pola pemukiman yang dekat dengan lahan garapan. Yang pertama, bergerombol berdekatan dengan tanah pertanian. Yang kedua, memanjang sungai dengan lahan pertanian di belakang pemukiman. Yang ketiga, pemukiman tersebar di daerah pertanian. Berikutnya soal nomor 4, kesehatan penduduk terperhatikan dengan baik. Tingkat kemiskinan sedikit demi sedikit tertangani secara komprehensif. Produktivitas pembangunan pun berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kondisi inilah bagian dari gambaran pertumbuhan penduduk yang baik di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya, yaitu yang B, persebaran yang merata. Mengapa seperti itu? Karena permasalahan kependudukan semakin berkurang, maka persebaran penduduknya sudah merata. Jadi, permasalahan yang semakin berkurang, itu otomatis persebaran penduduknya merata. Misalkan kalau ada di kota besar, penduduknya masih banyak, kan angka kemiskinan tinggi, angka kejahatan juga tinggi, kesehatannya juga tidak diperhatikan. Beda lagi kalau di daerah yang penduduknya sudah merata atau imbang. Jadi pemerintah bisa mengurusinya tidak terlalu banyak. Soal nomor 5, manusia berinteraksi dengan yang lainnya. Keterjalinan yang membentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Terpenuhi segala kebutuhan adalah bagian
dari keterhubungan ini terjalin atas, jawabannya adalah asas sosialitas. Asas sosialitas sendiri yaitu sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan sesamanya. Ia butuh bergaul dengan orang lain. Dalam kehidupan bersama dengan sesama ini, maka akan terjadi hubungan yang mempengaruhi timbal balik. Jadi, hubungan makhluk manusia dengan manusia yang lain ini namanya asas sosialitas. Ini saling menguntungkan, ini kan berarti sebagai makhluk sosial. Kalau asas moralitas itu setiap individu menerima pengaruh dari individu lainnya. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan tidak baik, dan pada dasarnya ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya. Jadi, individu itu akan menerima pengaruh dari individu yang lain. Misalnya pertemanan, kalau temannya baik, otomatis juga akan berpengaruh baik. Berikutnya asas individualis. Individu antara lain memiliki kediri sendirian atau subjektivitas. Ia berbeda dari yang lainnya dan memiliki keinginan untuk menjadi seseorang sesuai keinginan dirinya sendiri. Sekalipun ia bergaul dengan sesamanya, ia tetap adalah dirinya sendiri. Sebagai individu, ia tidak pasif, melainkan bebas dan aktif berupaya untuk mewujudkan dirinya. Jadi, ini manusia itu ada makhluk sosialnya, juga ada individualisnya. Berikutnya potensialitas. Potensi yang ada pada manusia yang memungkinkan ia mampu menjadi manusia, tetapi untuk itu memerlukan suatu sebab, yaitu pendidikan. Contohnya dalam aspek kesusilaan, manusia diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang diakui. Jadi, setiap orang itu mempunyai potensi tetapi memerlukan sebab. Salah satu contohnya adalah pendidikan itu. Jadi setiap orang mempunyai potensi diri masing-masing. Soal nomor 6, penduduk berkumpul di suatu tempat karena faktor pendukung kehidupan yang berada di sana. Keberadaan penduduk secara terpusat pun pada daerah tertentu menyebabkan di daerah yang lain mengalami kekurangan penduduk. Kondisi ini menimbulkan masalah baru. Banyak program kemajuan daerah menjadi terhambat, kemiskinan pun bertambah, jumlah kriminalitas meningkat signifikan. Berbagai program terus dikembangkan untuk menangani masalah ini, namun tak kunjung terselesaikan. Penyebab utama kegagalan ini adalah yaitu berkurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan berkurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, maka masalah kependudukan juga akan terjadi. Misalnya kemiskinan, tidak biasanya mengolah sumber daya alam yang mengakibatkan kemajuan daerahnya terhambat. Jadi penyebab dari ini semua adalah berkurangnya SDM yang berkualitas. Karena kebanyakan zaman atau di pulau atau kota yang besar. Jadi untuk daerah-daerah yang lain itu SDM-nya akan berkurang. Hal terakhir nomor 7, kualitas sumber daya manusia merupakan bagian dari sumber data kependudukan. Penyebarannya tercatat secara rinci dalam data kependudukan. Pekerjaan, pendidikan, serta jumlah anggota keluarga menjadi bagian yang tercatat dan terdata secara lengkap dan akurat. Ini adalah bagian dari yaitu sensus penduduk. Ini sudah jelas. Dalam rangka mengetahui persebaran penduduk di suatu wilayah adalah dengan cara melakukan sensus penduduk. Sensus penduduk terbagi menjadi dua macam, yaitu de facto dan de jure. De facto sendiri menghitung jumlah penduduk berdasarkan data primer atau di lapangan, sedangkan sensus de jure menghitung jumlah penduduk berdasarkan data sekunder atau data administrasi wilayah. Berarti yang baru ini sensus 2020 adalah sensus penduduk de facto. Cukup sekian penjelasan pembahasan soal IPS pembelajaran 1. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.